Awal asmara. Asmara apa ya? Asmara yang seperti nyanyian. Asmara. Asmara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi nih dengan saya Muhammad Ardabili dalam acara Ngobrol Santuy di Studio TV Alfusa. Oke. Nah, pada kali ini bintang tamunya itu adalah santri pertamanya Abah dan Umi yang juga sekaligus itu pernah menjadi ketua Pondok Banin yang kedua. Itu ada Ustadz Syakur dan juga ketua Pondok Banat yang pertama itu ada Ustadzah Hani. Halo, selamat siang Ustadz Syakur, Ustadzah Hani. Selamat siang. Ini gimana kabarnya ini? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, Baik. baik. Jauh-jauh ini dari mana? Brebes Dari berhias. Dari Brebes Berhias Iya. ke Pekalongan, masuk ke Studio TV Alfusa. Iya. Gimana perasaannya ini di Studio TV Alfusa? Deg-degan sekali. Deg-degan. Baru pertama kali ke talkshow atau udah pernah sebelumnya? Sudah pernah Sudah pernah. video sendiri. Nge-vlog gitu. Oke. Monggo Pak diunjuk. Nah, sekarang Pak Syakur sama Ustadzah Hani kesibukannya apa ini Pak di rumah? Alhamdulillah kesibukan saya bekerja jualan ya sama belajar ngaji di rumah ya sama anak-anak. Ustadzah Hani? Saya biasa sebagai seorang istri ya, berkhidmat kepada suami biasa dan membantu jualan di toko, serta kalau malamnya mengajar ngaji, Ngaji, sama ya. suami juga. Oke. Nah, kan di Alfusa itu Ustadzah Hani sama Ustadz Syakur itu terkenal santri pertamanya Abah dan Umi. Itu bisa diceritain nggak itu awal berkhidmahnya sampai akhirnya itu menikah itu gimana ceritanya? Pak Syakur. Monggo. Pada awalnya saya mondok di pesantren Asma Husna Kranji Keduni ya. Terus kemudian saya ikut dalamnya Abah Tukon membantu menyapu, membantu membersihkan cucian piring apa dan lain sebagainya ya, dan ya membantu-bantu sampai pada suatu hari Abah mendirikan pondok pesantren Terbatu Alfusa, terus saya ikut di sini membantu biasa mengabdi kepada guru sampai pada akhirnya saya menemukan Jodoh. jodohnya, istri tercinta Nurhani. Oke. Dan ini anak saya Asma Nada Salila. Sama ke kamera mungkin deh. Kalau Ustadzah Hani itu mungkin ceritanya ada tambahan. Saya juga pertama mondok di Asma Husna ya, di Kranji. Sama pondok. Iya, sama saya di Asma Husna di pondoknya abahnya Abah ya. Ya. Di situ setelah itu saya dari Abah Umi saya ikut dalam, kemudian saya ke Rawat Cacing, kemudian saya ikut berkhidmah sama Abah Umi membangun pondok pesantren Alfusa ini. Berarti berkhidmahnya Ustadz Syakur sama Ustadzah ini itu sebelum adanya Alfusa ya? Iya, sebelum Alfusa saya sudah ikut dari Abah. nol banget gitu. Iya. Saya dulu terus kemudian istri saya ya, terus sini sama-sama. Kalau di Alfusanya berarti berapa tahun berkhidmahnya? Berkhidmahnya kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Iya, sedikit. Sedikit 5 tahun. Kalau Ustadzah Hani? Sama saya di Alfusa 5 tahun. 5 tahun, iya. Kalau digabung sama yang di Kranji, kira-kira berapa tahun, Pak?
kurang lebih 10 tahun. 10 tahun sama. Wah, Iya. lama ya 10 10 tahun sama, iya. tahun. Nah, kemudian nih, alasan Ustadz Syakur sama Ustadz Hani berkhidmah di Al-Fusa itu apa? Ustadz Hani dulu, alasannya ini. Alasan saya berkhidmat di Al-Fusha, saya itu dari diri saya sendiri. Saya ingin berkhidmah kepada pondok dan saya juga terinspirasi dengan Abah Umi. Beliau itu selalu semangat dalam segala hal. Ya, itu saya melihat Abah Umi semangat, kenapa saya nggak semangat? Ya, dia benar-benar semangat dalam membangun pondok ini. Gitu. Jadi saya dari diri saya sendiri hingga saya terinspirasi dengan Abah Umi juga. Jadi harus semangat ya. Melihat awal perjuangannya Abah Umi dari awal. Abah Umi juga semangat. Kenapa kita tidak? Kayak gitu. Keren. Kalau Pak Syakur alasannya? Alasan saya berkhidmat di Al-Fusa dulu sebelum mondok tuh pas ngaji di rumah, guru saya Ustadz Mufid Purwanto berpesan kepada saya sebagai santrinya, nanti kalau di pondok itu berusaha menyenangkan guru, itu pesannya. Jadi pas di pondok Asmaul Husna saya berusaha belajar, intinya hanya belajar menyenangkan walaupun terkadang menjengkelkan. Ya, terus Berusaha menyenangkan. kemudian saya ikut dalamnya Abah ya di Kranji pas di Asmaul Husna ya, pondok lama membantu, kemudian pada akhirnya Abah mendirikan pondok pesantren terpadu Al-Fusa dan saya ditanya mau derek Abah apa di sini. Kemudian saya bermaksud ingin menyenangkan, saya ingin jawab derek Abah. Nah, itu awal mulanya saya berkhidmah di pondok pesantren terpadu Al-Fusa. Alhamdulillah berjalan 5 tahun, suka dan duka tetap semangat bersama Abah. Tetap semangat bersama Al-Fusa. Iya. Nah, kemudian ini pertanyaannya selanjutnya. Pertanyaannya itu jelimet-jelimet. Nah, pertanyaannya mungkin bisa diceritain nih Pak Syakur ya. Bagaimana awal asmara Pak Syakur dengan Ustadz Hani? Itu gimana itu? Awal asmara apa ya? Asmara yang seperti nyanyian asmara. Itu gimana itu? Asmara, iya Sedikit- suka ya. Iya, ini sedikit diceritain ini kepada pemirsa barangkali. Awal baper. asmara itu saya sebagai santri Banin ya, dulu juga wakil sebelum menjabat sebagai ketua ya pondok Banin. Saya itu mengagumi istri saya pas waktu menjadi ketua pondok Banan. Dia itu sangat disiplin, bisa mengayomi para santri-santri, bisa membimbing, disiplin dan lain sebagainya. Saya itu kagum. Dan sampai pada akhirnya itu ya sedikit lupa ya, menanyakan kepada saya, nembe ayahnya Nurhani tak takoni, Nurhani tak jaluk, tak suwun go anak aku buat anak saya. Terus katanya orang tuanya Nurhani jawabannya mau musyawarah sama keluarga. Dari cerita itu saya bagaimana? Ya,
Malu-malu bagaimana ya? Malu tapi Ya. mau. Iya. Wah, senang tapi malu. Dan pada akhirnya berlanjut dengan keluarga ya. Keluarga saya dengan keluarga itu saya, dan berlanjut sampai sekarang alhamdulillah sudah menikah dan dikaruniai anak namanya Asmanata Salila. Asmanada Salila. Oke. Nah, sekarang untuk Ustadz Hani nih. Pak Syakur itu orangnya seperti apa sih? Pak Syukur ya, alhamdulillah kita sudah menjalani bersama selama 7 tahun berarti. 7 Kita tahun. sudah menikah selama 7 tahun. Pak Syukur itu orangnya penyabar. Itu yang paling saya itu dia itu penyabar. Jadi setiap saya kan perempuan, itu kadang cerewet. Ya, Iya. tapi dia itu menghadapi saya sabar. Ya, setiap kali salah minta maaf, terus saling memaafkan. Itu setiap ada masalah selalu diselesaikan dan tidak usah diungkit-ungkit lagi. Itu yang saya kagumi sama dia. Jadi di dalam keluarga dia itu selalu ada maaf dan memaafkan. Itu yang saya kagumi. Setiap ada problem apa, setiap ada apa, itu diselesaikan terus sudah, jangan diungkit-ungkit lagi itu. Jadi yang saya kagumi itu dia penyabar, setiap ada masalah yuk maaf dan memaafkan, dan masalah itu jangan dibahas lagi itu. Itu juga termasuk tips keharmonisan Tips, ya, iya, tips nih dalam dari rumah tangga ya. Ustadz. Nanti yang mau berumah tangga atau yang sudah berumah tangga itu kalau ada masalah itu segeralah minta maaf dan salinglah memaafkan. Saling memaafkan. Itu akan tumbuh nanti keharmonisan. Kalau sudah minta maaf itu mesti orangnya luluh hatinya, mati memaafkan gitu ya. Oke, luar Itu biasa. termasuk tips ya. Kemudian nih untuk Pak Syakur, Ya. Ustadz Hani itu orangnya romantis atau enggak? Ayo. Orangnya Ini. orangnya cantik, ya, perhatian, Perhatian, penyayang, ya, sabar, nyabar juga. ya, juga ya perempuan cerewet. Udah, Pak. Iya. Kemudian, nah, ini yang jatuh cinta duluan siapa, Pak? Atau Pak Syakur dulu atau Ustadz Hani dulu? Yang jatuh cinta duluan bingung ya mau Bingung. jawab. Dulu pas saya ada rasa suka, tidak membuat buku apa itu yang buku diary ya. Tidak mencatat pada tanggal sekian saya cinta sama ini ya, tidak. Kemudian dicatat gitu. ya Facebook pun Belum terlalu ramai. belum punya akun. Belum punya. Belum Sekarang ya. punya tapi, Pak. Tidak ada histori atau kenangan yang mengingatkan pada awal ya. Oke. Yang bisa dicocokkan pas lagi mungkin berduaan, kamu sukanya tanggal berapa? Wah, pas lagi jalan-jalan ya. Mungkin kan bisa Di-upload. dicocokkan ya. iya, Oh, dicocokkan. ternyata yang suka saya dulu. Enggak ada deh, karena dari hati ke hati tidak tahu. Oke, luar biasa emang. Nah, kemudian nih, selama Ustadzah Hani sama Ustadz Syakur berkhidmah di Al-Fusa, ada nggak dauh-dauh abah yang masih sangat berkesan di hati-hati panjenengan, yang masih selalu teringat? Itu ada nggak? Ustadzah Hani dulu. Iya, dawuh Abah Umi yang sangat-sangat saya selalu ingat selalu ya, yaitu tidak ada orang yang sukses itu malas ya. Jadi jika ingin sukses tinggalkan rasa malas ya, sifat malas. Berarti harus semangat ya. Itu aku selalu saya ingat dan saya praktekkan pada diri saya sendiri. Setiap apa itu
jangan malas, bismillah jangan malas kayak gitu. Setiap orang ingin sukses, jangan malas. Tidak ada orang yang sukses itu malas. Itu yang sangat selalu saya ingat. Dan saya sebagai inspirasi saya juga, saya praktekkan. Ingin sukses, jangan malas. Oke, Gitu. kan-kanso kalau apa itu? Oh iya, kan-kanso, sungkan-sungkan dipekso. Itu Oke. ya. Kalau Pak Syakur, mungkin ada apa nasihat-nasihat apa atau dawuh-dawuh apa yang masih berkesan, teringat selalu? Ya, sebenarnya banyak sekali ya. Tapi yang sering mungkin setiap hari ya diucapkan itu yang seperti tadi, kan-kanso, sungkan-sungkan dipaksa. Istri saya itu selalu mengingatkan, jangan malas, ayo ingat tahu Abah Umi, kalau ingin sukses jangan malas. Ya, berarti ketika saya kadang capek, kadang mungkin ada sifat pemalasnya ya. Iya. Istri itu selalu memotivasi dan selalu mengulang-ulang seperti itu. Jadi mungkin menjadi setiap hari itu teringat terus, jangan malas. Walaupun banyak sekali yang tahu-tahu tapi yang setiap hari yang kadang mau malas, itu saya jangan malas. Selalu Setiap hari itu mengingatkan. Jangan malas. iya, kata-kata itu selalu keluar. Sebagai Mulai dari motivasi. bangun tidur sampai mau tidur lagi itu. Iya, Jangan pada malas. bangun itu ayo tangi-tangi, Ayo semangat. bangun jangan. Itu, Luar biasa. jangan malas gitu. Kalau untuk pengalaman yang paling berkesan selama berkhidmah itu apa, Pak? Saya apa itu saya? Jenengan Rien. Pengalaman paling berkesan yaitu ketika mondok di Al-Fusa. Selama mondok ya menemukan seorang guru yang tidak sekedar guru saja, tapi juga orang tua saya. Jadi, paling berkesan sekali karena saya itu merasakan benar-benar bahagia menjadi muridnya Abah Lilkon dan Umi. Sebab mungkin ya dulu pas saya itu tidak pernah melihat wajahnya atau fotonya ibu saya. Jadi ketika saya dididik sama Abah sebagai santrinya itu sangat bahagia sekali, merasakan menemukan orang tua, tidak sekedar guru tapi juga orang tua yang luar biasa sekali mendidik saya, menyayangi saya, memperhatikan saya ya, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Buat saya itu berkesan sekali. Dan mungkin lainnya itu bisa di istri saya nanti bisa. Monggo Ustaz Hani. Pengalaman yang sangat berkesan ya selama saya berkhidmah di Pondok Pesantren Al-Fusha itu ketika kita mau menghadapi haflah. Itu bagi saya itu mempersiapkan sesuatu yang akan ditampilkan ketika haflah. Itu bagi saya sangat berkesan sekali. Karena bagi saya itu sebuah tantangan. Jika acaranya sukses, itu saya sangat bangga sekali. Itu yang sangat berkesan. Dan kegiatan itu pun saya praktekkan di rumah ya. Setiap tampilan-tampilan di pondok, pengalaman saya selama di Al-Fusha ya, saya praktekkan di rumah sama anak-anak ngaji. Kita ya di rumah punya masjid taklim ya, Al-Fuhusna itu anak-anaknya ya, Al-Fuhusna itu anak-anaknya saya dididik seperti itu. Seperti kegiatan yang pengalaman saya selama di Al-Fusha kayak gitu. Alhamdulillah, insya Allah berkah. Insya Allah. Jadi sangat sangat bermanfaat sekali ya kegiatan-kegiatan di pondok waktu di masyarakat banget, itu. Iya, kegiatan di pondok, pengalaman di pondok itu sangat penting banget, sangat bermanfaat banget. Nah, kalau menurut Ustazah Hani, Abah dan Umi itu orangnya seperti apa?
Abah Sosok dan Abah Umi, ya. Kalau menurut saya, Abah dan Umi itu penyayang. Dia itu lemah lembut tapi tegas, ya. Sangat tegas, sangat disiplin. Apalagi Umi itu kalau hal kebersihan itu sangat-sangat tegas. Saya senang sekali. Sehingga saya juga terinspirasi dengan itu Umi. Beliau, ya. Dengan beliau Umi, ya. Itu dalam hal kebersihan itu sangat tegas sekali. Saya menjadi senang beliau itu lemah lembut, penyayang, dan juga tegas, dan juga disiplin. Beliau juga tidak hanya guru, tapi beliau juga seperti orang tua bagi kami. Ya, seperti orang tua, itulah menurut saya. Kalau Ustadz Syakur, Abah itu seperti apa, Abah dan Umi? Bagi saya itu Abah dan Umi adalah guru dan orang tua saya yang menyayangi, ya, lemah lembut, tegas, disiplin, bijaksana, kasih sayang. Mungkin teman-teman pengurus, ya, wali santri bisa merasakan betapa disiplinnya Abah, betapa sayangnya Abah kepada santri-santrinya, keluarganya, betapa cintanya Abah kepada keluarga dan santrinya, betapa semangatnya Abah dalam mendidik dan memajukan pondok pesantren. Luar biasa sekali, tidak bisa semuanya diungkap bagi saya. Oke. Kemudian nih, suka dan duka saat berkhidmah di Al-Fusa. Itu apa, Ustaz Dani? Suka dukanya. Dan duka selama di Al-Fusa, ya. Suka di Al-Fusa, sukanya di Al-Fusa, saya mendapat pengalaman yang sangat banyak sekali, dan sesuatu yang saya belum bisa menjadi bisa, ya. Ya, seperti tampil di depan, ya, di depan, terus bicara di depan bicara di depan orang banyak. Itu dulu saya itu grogi dulu itu kalau disuruh tampil di depan orang banyak. Tapi selama saya pengalaman di Al-Fusa, saya sekarang alhamdulillah untuk tampil di depan orang itu, ya, alhamdulillah sudah pede. Bukan hanya itu, masih banyak lagi, ya, yang lain. Pokoknya sukanya itu banyak pengalaman selama di Al-Fusa, ya. Untuk dukanya kadang kita hidup orang banyak, ya, mesti ada problem atau apa, tapi kan kalau di pondok alhamdulillah problem cepat terselesaikan, karena hidup itu selalu berpasangan, ada suka ya ada duka, tapi dengan kedukaan itu kita tutupi dengan kebahagiaan, kayak gitu. Jangan tampakkan kesedihan kita, tapi selalu bahagia. Tampakkan kebahagiaan kita, ya. Jangan kita tampakkan kesedihan kita, ya. Kita harus tampil bahagia, kayak gitu. Terlihat cerah terus, ya. Iya. Do Ustadz Syakur, suka dukanya gimana saat berkhidmah di Al-Fusa? Suka dan dukanya. Sukanya banyak sekali. Dari yang tidak bisa menjadi bisa. Pengalaman saya banyak sekali, ya. Ilmunya juga tidak ngaji tok, ya, tidak ngaji aja, tapi ilmu-ilmu yang lain juga untuk masalah sosial. Saya sering komunikasi sama warga dan lain sebagainya. Ataupun dukanya, ya, kadang ada masalah, tapi ya masalah alhamdulillah bisa diselesaikan. Itu aja. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, mungkin bisa diceritakan, ya, kepada para pemirsa bagaimana awal merintis karirnya sampai sekarang itu bisa maju. Karir apa? Karir, merintis karir ya panjenengan. Awal mulanya itu gimana? Saya dulu apa saya dulu? Jenengan mawon.
awal, kalau ditanya awal sampai sukses, mungkin ini yang namanya saya katakan berkah guru ya. Tanpa guru kita bukan apa-apa. Jadi saya ini menikah, dari menikah sampai usaha diberi sama Abah Yai ya, dibimbing, didoakan, dipantau dan lain sebagainya. Dan saya juga sebagai santrinya selagi berusaha di rumah, saya tetap berusaha sering datang ke pondok. Dalam artian ketika ada acara-acara ya, saya satu keluarga itu pas belum punya kendaraannya, saya berusaha datang ke pondok. Dan berusaha tidak sekedar datang ke pondok aja, tapi berusaha silaturahim kepada guru-guru, keluarga guru ya, keluarga Abah, keluarga pondok Asmaul Husna, pondok Al-Fusa, berusaha pada sampai terkadang saya lalai mungkin ya, dan alhamdulillah sebab guru saya kepada saya, guru selalu mengingatkan saya. Terima kasih Abah Umi yang selalu membimbing, mendoakan. Tanpa engkau saya bukan apa-apa. Mungkin dari Ustazah Hani mau menambahin. Iya, kita bersama ya berjuang. Mulai dari nol kita berdagang ya, kita berdagang pakaian, terus berdagang berambang, sekarang kita hidupnya di Brebes. Setelah itu kita buka toko ya, toko kecil-kecilan. Dan alhamdulillah sekarang sudah besar, namanya Toko Salila ya di Brebes. Alhamdulillah itu juga berkat barokahnya guru ya. Kita satu keluarga, setiap ada momen apa di pondok itu kita hadir, kita berusaha hadir, kita tinggalkan semua kegiatan di rumah ya. Kita selang waktu, kita harus menyempatkan waktu untuk bersowan sama guru, minta doanya guru, minta barokahnya guru. Bahasanya seperti HP ya. HP kalau sudah lowbat nggak ngecas kan ya, butuh cas gitu loh. Kalau seperti kita ya, kita sowan sama guru kan ngecas HP lagi. Kalau nggak dicas ya, kita nanti diberi nasihat ya. Diberi doa sama guru-guru kita gitu. Makanya untuk para alumni ya, itu sempatkan waktu untuk sowan, untuk silaturahmi ya sama guru-guru ya. Barokahnya guru itu nyata ya. Saya sudah merasakan barokahnya guru ya. Jangan lupa ya untuk alumni, untuk sowan, sempatkanlah waktu untuk sowan kepada guru-guru ya. Barokahnya guru itu nyata ya. Barokahnya guru itu untuk ngecas ya, biar dicas lagi. Gitu. Baterainya jadi penuh lagi. Gitu. Iya. Kemudian nih, mungkin ada sedikit pesan yang mau disampaikan buat para pengurus yang masih berkhidmat di Al-Fusa. Mas Syafrul dulu. Pesan saya kepada para pengurus, tetap semangat, bersabar, dan punya tip agar bagaimana dalam menjalankan program pondok pesantren, yaitu satu, intinya bagi saya ada prinsip berusaha menyenangkan guru. Adapun program kan sudah berjalan otomatis ya, kita hanya menjalankan. Tetapi untuk mensukseskan itu bagi saya sulit ya. Sulitnya bagaimana, artinya sulit bukan sulit artinya kita itu butuh kesungguhan ya, butuh semangat. Dan tips saya itu untuk para pengurus
bagaimana dalam bekerja, dalam membantu pondok itu ada rasa ingin menyenangkan guru. Jadi kita ketika mengerjakan tugas happy aja, enjoy ya. Dibawa enjoy gitu. Ya. Tidak ada grundal-grundal. Ketika grundal-grundal lumrah, tapi kita teringat guru. Nah, bagaimana, Dek? Kita ditugaskan apa? Nah, bagaimana caranya? Otomatis kan kita dengan ingin menyenangkan guru, otomatis kita akan berusaha semaksimal mungkin. Gitu. Oke. Keren ini tipsnya. Jadi kita harus berusaha untuk menyenangkan guru. Iya. Gitu. Mungkin dari Ustadzah Hani. Iya. Untuk para pengurus yang masih berkhidmah ya di Pondok Pesantren Al-Fusha, pesan saya tetap semangat ya untuk berkhidmah di Pondok Pesantren Al-Fusha, ditata niat, ditata hati, niat hikmah karena Allah ya. Ditoto hatinya sih, ditata hatinya, niat hikmah karena Allah, dan jangan lupa tetap semangat. Itu semangat. Tinggalkan sifat malas. Ya, untuk para pengurus jangan lupa tinggalkan sifat malas, tetap semangat dan ditata hatinya, niat hikmah karena Allah ya. Oke. Kemudian nih, mungkin untuk wali santri yang menonton itu apa pesannya ada nggak? Pesan buat wali santri yang menonton, Ustadzah Hani. Iya, pesan untuk wali santri, percayalah kepada pondok ya, tetap jaga kekompakan hubungan wali santri dengan pengurus ya, tetap jaga hubungannya ya, terus percayalah pada pondok aja kayak gitu, dan tetap selalu menyemangati anak-anaknya dalam belajar di Pondok Al-Fusha ini kayak gitu aja ya, percaya pada pondok, tetap berhubungan dengan pengurus ya biar tidak ada kesalahpahaman ya gitu, tetap kompak dengan pengurus. Itu saja untuk wali santri. Mungkin Ustadz Syakur, pesan buat wali santri yang masih menonton. Pesan saya untuk para wali santri ketika memondokkan santrinya di Al-Fusha, yakin dan meyakini untuk kegiatan, untuk semuanya ya. Berarti percaya 100% untuk segala hal, untuk masalah putra-putrinya. Meyakini mempercayai peraturan dan meyakini ya peraturan yang dibuat pondok. Tidak seudon. Iya, dan tidak seudon. Karena apa? Pondok Pesantren Al-Fusha membuat aturan, tujuannya itu untuk kemaslahatan santri ya, kemaslahatan bersama dan kemajuan pondok pesantren dan santri-santri. Buktinya apa? Harus percaya dan yakin kepada Pondok Pesantren Al-Fusha. Buktinya sampai sekarang itu Al-Fusha bisa go internasional. Berarti kita itu wali santri harus yakin bahwa apa yang dibuat atau peraturan-peraturan yang dibuat dan apa-apa kegiatan yang di pondok itu baik dan maslahat untuk santri-santri. Tidak usah khawatir. Ya, ini buktinya, sebab Abah dan Umi tetap semangat, tepat nyupport dan membimbing. Oke, jadi buat wali santri itu harus percayakan semuanya pada pondok, ya. Iya. Karena semua peraturan yang dibuat pondok pasti untuk kebaikan santrinya. Santri juga. Oke, luar biasa. Nah, kemudian nih pertanyaan yang terakhir. Oke. Gimana nih perasaannya Ustadz Syakur sama Ustadzah Hani, kan waktu pertama kali berkhidmah di Al-Fusha kan dari nol, Al-Fusha masih kecil, dan sekarang itu melihat Al-Fusha udah luas dan go internasional, itu perasaannya gimana Ustadz Syakur? Perasaannya sangat senang sekali, bangga sekali kepada pengurus-pengurus, terutama
Abah dan Umi yang tetap semangat, tetap sabar, berjuang memajukan pondok pesantren Al-Fusa Hikmah ya, di pondok pesantren Al-Fusa, dan takjub luar biasa, sangat luar biasa. Bahkan saya mengagumi perjuangan pengurus, teman-teman pengurus yang masih di sini, dan perjuangan Abah sangat luar biasa. Luar biasa. Untuk Ustadzah Hani, Ya. perasaannya gimana? Perasaan saya Lihat setelah Al-Fusa. melihat Al-Fusa yang sekarang ya, sampai sekarang ini saya sangat senang sekali dan merasa bangga. Saya melihat dulu Al-Fusa seperti itu dari nol, sekarang sudah semakin berkreasi, semakin kreatif, go internasional ya. Dan juga sangat bangga sekali ya dengan pengurus-pengurus sekarang yang semakin kreatif. Tetap semangat teruslah, pesan saya itu, saya sangat senang sekali. Tetap semangat. Dan jangan malas. Dan jangan malas. Pokoknya the best banget saya Oke. kepada Al-Fusa ya. Oke, terima kasih ya Ustadz Syakur, Iya. Ustadzah Hani telah berkenan hadir di studio, di Al-Fusa TV Studio dalam acara ngobrol santuy, Iya. jauh-jauh dari Brebes Brebes. ke Pekalongan. Rada tegang. Pokoknya Pak ditunjuk. Oke, oke. Minum dulu. Nah, sekian dulu ya ngobrol santuy episode kali ini. Terima kasih buat kerabat tim yang bekerja, dan buat kalian yang menonton, jangan lupa untuk subscribe channel ini karena banyak sekali video-video yang menarik yang wajib kalian tonton. Like-nya juga jangan lupa share. Oke. Tetap semangat dan Jangan malas. Tetap semangat dan jangan malas. Iya. Sampai jumpa di ngobrol santuy episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.